Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Ini adalah pertemuan kita yang ke-14 yang akan membahas tentang validitas dan reliabilitas dalam penelitian. Tentunya istilah ini sangat tidak asing ya untuk penelitian kuantitatif, namun untuk materi ini saya hanya meminjam istilah dalam penelitian kuantitatif. Tapi yang akan saya bahas nanti tentunya berkaitan dengan penelitian kualitatif, karena istilah validitas dalam penelitian kuali adalah konfirmabilitas dan reliabilitas dalam istilah kuali adalah dependabilitas. Karena dua istilah ini sangat tidak familiar di telinga kita, jadi saya terpaksa menggunakan istilah validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Eh, Tentu penelitian kuali itu memiliki cara tersendiri ya bagaimana untuk meningkatkan kualitas data itu sendiri supaya data itu menjadi absah, menjadi valid, alias data-data yang mengancam validitas seperti adanya bias-bias. Bias itu pasti ada, tapi harus diminimalisir supaya data kualinya menjadi lebih eh, bernilai ataupun menjadi lebih absah atau menjadi lebih valid gitu ya. Tentunya ada strategi tersendiri untuk melakukan keabsahan data atau validitas data dalam penelitian kualitatif yang istilah aslinya adalah konfirmabilitas. Pembahasan mengenai validitas maupun reliabilitas tidak hanya pada penelitian kuanti saja. Validitas dalam riset kuali diartikan sebagai keakuratan atas apa yang disimpulkan dan dipersepsikan oleh peneliti terhadap fenomena sosial yang diteliti. Hammersley mengatakan, by validity I mean truth interpret as the extent to which an account accurately represent the social phenomena to which it refers, yang berarti dalam konteks penelitian kualitatif ketika seseorang mencoba memahami sebuah kebenaran dalam sebuah fenomena sosial, alat yang digunakan adalah persepsinya, pengetahuannya, logikanya, dan hasil analisisnya terhadap data real berupa pernyataan subjek, pengalaman memahami sebenar-benarnya apa yang dialami dan dirasakan oleh dan persepsi subjek kita, karena peneliti bukanlah subjek penelitian. Ingat, peneliti as peneliti gitu ya. Eh, Peneliti adalah orang yang mengumpulkan data dari subjek penelitian. Peneliti hanya berusaha untuk mendekati kebenaran dengan analisisnya, kesimpulannya, persepsinya, dan logikanya terhadap subjek tadi. Seberapa jauh peneliti mendekati kebenaran yang sebenarnya, itulah yang dimaksud dengan validitas dalam riset kualitatif. Oleh sebab itu, saat peneliti memotret hasil penelitian, sesungguhnya peneliti berusaha untuk menemukan kebenaran atau menemukan keabsahan data sevalid mungkin. Ada beragam tantangan yang dapat mengancam validitas dari penelitian kualitatif. Pertama, ancaman dari segi penelitian dan ancaman dari sisi subjek penelitian. Kita akan bahas dulu beberapa ancaman validitas dari segi penelitian. Yang pertama, kontrol dari peneliti. Kontrol dari peneliti yang dimaksud adalah peneliti tidak bersifat netral tidak ketika menganalisis dan memahami serta menafsirkan fenomena sosial yang diteliti. Kata kuncinya adalah netral. Terkadang peneliti itu nggak netral. Artinya peneliti itu berusaha untuk memberikan dominansi teori atau bahkan persepsinya dahulu gitu ya. Padahal peneliti belum benar-benar mengumpulkan data secara komprehensif. Peneliti memiliki kepentingan tertentu terhadap hasil riset sehingga data yang digali dari subjek penelitian dikontrol atau diarahkan sedemikian rupa agar subjek memberikan jawaban atau data sesuai arahan atau keinginan peneliti. Tentu hal ini akan menjadi ancaman kevalitan data.
Artinya di sini kontrol yang dimaksud itu bukan mengarahkan peneliti bukan mengarahkan subjek sesuai kemauan peneliti. Nah, ini pasti bias hasilnya, ya. Jadi harus diperhatikan saat Anda menjadi peneliti, pastikan Anda menjadi diri yang netral. Kedua, kesalahan dalam menafsirkan. Hal lain yang juga mengganggu validitas yaitu kesalahan peneliti dalam menganalisis ataupun menafsirkan data sehingga apa yang ditafsirkan tidak sesuai dengan fenomena yang dimaksud. Kesalahan ini dapat bersumber karena peneliti kurang memahami fenomena dengan baik, atau memang adanya kesalahan dalam melakukan analisis data. Kenapa seperti itu? Karena peneliti terlalu terburu-buru. Peneliti kurang mendalam dalam memahami metode yang lainnya. Dia hanya pro pada satu metode tertentu, sehingga terlalu terburu-buru untuk menafsirkan apa yang dia amatin. Menafsirkan sementara nggak apa-apa, karena masih masalah ada, tetapi jangan sampai menjadi sebuah kesimpulan final saat memang belum semua data terkumpul dengan komprehensif. Kemudian terlalu terburu-buru. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya ya. Akibat terburu-buru biasanya kita akhirnya salah interpretasi. Jangan terlalu terburu-buru dalam menganalisis atau menafsirkan data yang diperoleh. Lakukan pengecekan terhadap refleksi atau apa yang diperoleh secara berkala untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewatkan. Kecenderungan terburu-buru ini biasanya dilakukan oleh peneliti kualitatif pemula. Ya, karena alasan praktis, pengen cepat selesai segala macam, sehingga sebenarnya ya ini cukup dangkal gitu ya. Saya nggak menafikan bahwa banyak pengalaman terutama S1 gitu ya, karena memang merasa deadline atau segala macam, atau memang karena pengen buru-buru akhirnya tidak dalam memaknai atau menafsirkan data-data yang mereka terima. Data yang seadanya tersebut kemudian diolah dan dianalisis, lalu keluarlah hasil analisis yang kurang mencerminkan kondisi atau fenomena sosial yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mengatasi ancaman dari segi penelitian, tadi jangan terburu-buru. Ya, karena kalau terburu-buru kemungkinan akan melakukan kesalahan dalam melakukan penafsiran. Lalu keterbatasan data, satu paket ya, satu paket. Pertama kontrol, kedua kesalahan dalam menafsirkan karena terburu-buru, lalu keterbatasan data, ini satu paket. Kalau seorang yang terburu-buru tentu datanya terbatas gitu ya. Minimnya data juga sangat mempengaruhi reliabilitas atau dependabilitas. Data yang minim sangat potensial untuk tidak mampu menggambarkan fenomena yang sebenarnya. Ketika data tidak mampu menggambarkan fenomena yang sebenarnya, maka akan semakin sulit bagi peneliti untuk menggambarkan fenomena yang sebenarnya. Dan jika peneliti mengalami kesulitan untuk memahami fenomena, maka ancamannya terletak pada validitas atau keabsahannya. Dari segi penelitian, ini harus diperhatikan supaya data kita terlepas dari yang namanya bias yang dalam gitu ya. Bias pasti ada karena memang data subjektif, tapi harus diminimalisir semaksimal mungkin dengan cara mengatasi berbagai ancaman dalam segi penelitian kualitatif. Sedangkan dalam sisi subjek itu sendiri, ancaman itu juga bisa dilihat pertama trust subjek kepada peneliti. Jika trust yang terbangun masih rendah, maka masih banyak topeng atau kecurigaan di antara subjek dan peneliti. Kecurigaan yang paling potensial bagi subjek peneliti adalah untuk berkata bohong, tidak jujur, atau manipulasi data. Dengan trust, maka kerelaan subjek untuk menceritakan fenomena apa yang ada semakin tinggi. Dengan demikian, maka fenomena yang sebenarnya akan semakin mudah untuk diidentifikasi oleh peneliti berdasarkan data verbal yang diungkapkan oleh subjek penelitian. Oleh sebab itu, di materi pengumpulan data, saya sering kemukakan bahwa untuk mendapatkan data yang benar-benar real, harus dibangun yang namanya trust
untuk mendapatkan trust, maka diperlukan raport yang sangat bagus. Kalau raport kita bagus, kemungkinan trust akan terbangun dengan cepat. Semakin trust terbangun dengan cepat, maka data akan semakin jujur, semakin apa adanya, semakin real. Oleh sebab itu, trust ini menjadi sesuatu yang pokok, harus didapatkan oleh peneliti. Ingat, kalau orang sudah trust, dia akan siap mengatakan apa saja, bahkan hal-hal yang sangat rahasia. Pastikan bahwa saat trust terbangun, sesungguhnya wilayah privasi dia akan menjadi konsumsi publik kita sebagai seorang peneliti, dan itu akan menunjukkan bahwa datanya akan semakin valid atau semakin konfirmabilitas. Kedua, kepentingan subjek. Kepentingan subjek juga dapat membelokkan fakta yang sebenarnya. Kepentingan subjek akan memfokuskan data atau informasi seputar hal yang terkait dengan kepentingan subjek saja, bukan kepentingan peneliti yang sesungguhnya. Misalnya, jika peneliti adalah seorang anggota DPR yang sedang melakukan penelitian, ketika melakukan wawancara dengan subjek yang merupakan wakil masyarakat pedesaan, subjek memiliki keinginan tertentu, misalnya pengaspalan jalan-jalan desa. Maka dalam sesi wawancara, subjek banyak mengemukakan keluhan-keluhan yang dilebih-lebihkan dengan harapan jika apa yang dikatakan dapat disalurkan aspirasi dan diwujudkan dalam bentuk perbaikan jalan desa. Tentu saja kepentingan subjek ini dapat mengganggu data yang pada akhirnya data yang diperoleh jadi dibengkokkan atau bukan data yang sebenarnya yang dicari. Nah, untuk itu seorang peneliti harus peka apakah jawaban-jawaban subjek itu merupakan kepentingan-kepentingan personalnya. Walaupun dalam pengalaman saya pribadi juga saya belum menemukan subjek saya itu yang penuh dengan kepentingan saat memang saya yakin trust terbangun dengan sangat baik. Sebenarnya kuncinya di trust tadi. Untuk menciptakan trust, kuncinya ada di building rapport. Ya, selebihnya itu nanti kita akan mengalir dengan sendirinya. Kemampuan verbal subjek ini juga sangat mempengaruhi sekali ya. Kita kadang-kadang nggak beruntung nih mendapatkan subjek yang itu bicara, itu sangat tidak beruntung kita. Tetapi itu bukan sebuah kelemahan, itu semacam tantangan. Kita harus tahu bagaimana cara kita bisa masuk ke dunia dia sehingga dia akhirnya merasa terbangun kemampuan verbalnya. Dalam gambaran sebelumnya sudah disinggung bahwa kemampuan verbal berfungsi sebagai data sekaligus kacamata yang akan dipersepsi oleh peneliti untuk memahami fenomena yang sebenarnya. Kemampuan dan memotret melihat fenomena bagi peneliti adalah sangat bergantung pada kemampuan verbal subjek dalam menjelaskan fenomena yang sebenarnya. Jika kemampuan verbal sudah diragukan, maka peneliti sebaiknya mengetahui ini sejak pertama kali berkenal dengan subjek. Identifikasi apakah subjek mengalami gangguan verbal atau tidak memiliki kemampuan subjek dalam kata-kata ya, dan menjelaskan dapat diandalkan atau tidak. Inilah fungsi yang kadangkala sering terlupakan dalam proses membangun raport atau preliminary study. Dengan kata lain, kalau kita meneliti kualitatif, kemampuan verbal itu sangat penting, sangat vital. Karena pengumpulan atau wawancara itu sangat-sangat penting gitu ya. Oleh sebab itu, maka tantangan sekali kalau Anda memiliki subjek anak-anak. Apalagi anak-anak prasekolah. Kekuatannya tentu bukan di wawancara, tapi di observasi. Nah, tapi saran saya, kalau seandainya subjek Anda adalah seorang anak-anak ataupun seorang remaja, usahakan yang memiliki kemampuan verbal yang baik, sehingga Anda lebih mudah untuk memahami apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, dan dia alami tentunya. Dan yang keempat adalah gap antara fenomena dengan subjek dan peneliti. Fenomena sebagai suatu situasi atau kejadian yang dialami oleh subjek juga membutuhkan persepsi dan pemahaman subjek akan fenomena itu sendiri untuk diresapi maknanya. Oke, dalam hal meresapi makna ini, persepsi subjek akan hal yang dialaminya sangat berpengaruh terhadap apa yang akan diceritakan kepada peneliti. Semakin besar gap antara fenomena dengan persepsi subjek terhadap fenomena,
akan muncul bias validitas pada gap tersebut. Demikian juga ketika subjek menceritakan kepada peneliti terhadap gap antara apa yang diceritakan subjek dengan persepsi peneliti atau gap 2, semakin banyak biasanya pada setiap gap akan mengecilkan validitas atau akan semakin jauh potret fenomena yang sebenarnya dengan jelas potret fenomena yang dipahami oleh peneliti. Alur pemahamannya adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat di sini ya, ada fenomena atau pengalaman subjek yang sebenarnya, pemahaman subjek akan pengalamannya, dan penjelasan oleh subjek tentang pengalamannya, pengalaman peneliti terhadap fenomena atau pengalaman subjek berdasarkan penjelasan subjek. Gap 1, gap 2 ini akan menghasilkan validitas. Pada dasarnya sebenarnya bagaimana seorang peneliti ini mampu untuk memotret antara fenomena dengan subjek itu menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Artinya ada hal-hal pengalaman-pengalaman pribadi peneliti ini harus di bracketing, harus disimpan. Jangan sampai pengalaman peneliti ini yang sebenarnya mirip, yang sebenarnya dia juga mengalami fenomena itu, ini akan mempengaruhi jawaban-jawaban subjek ya. Ini harus diatasi atau dihindari. Jangan sampai pengalaman yang dialami oleh si peneliti ini akan mempengaruhi jawaban oleh subjek. Nah, ini harus peneliti benar-benar netral di sini posisinya dalam menyikapi fenomena yang ada. Toh kalaupun Anda pernah mengalami fenomena itu, sebaiknya itu jadikan sebagai sebuah pisau untuk mengembangkan pertanyaan atau probing yang lebih mendalam lagi. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Marvis mengemukakan 3 cara untuk menguji apakah data kita dinyatakan valid atau tidak. Pertama, dengan cara validasi responden. Yang kedua, triangulasi perspektif. Yang ketiga, mengecek ulang adakah tema-tema yang bersifat devian atau menyimpang. Oke. Validasi responden atau subjek adalah mengecek ulang data dengan cara menunjukkan hasil selain verbatim wawancara beserta analisis dari peneliti kepada subjek penelitian. Peneliti meminta subjek untuk membaca atau menilai analisis yang telah dituliskan tersebut berdasarkan wawancaranya dengan subjek yang bersangkutan di waktu lalu. Apakah benar sesuai dengan apa yang dibicarakan pada saat itu, atau ada bagian-bagian yang dihapus atau dimanipulasi oleh peneliti. Selain itu, analisis peneliti terhadap data verbatim apakah sesuai dengan sejalan dengan apa yang dipahami dan dimaksud oleh subjek penelitian. Setelah kedua hal tersebutlah sesuai subjek penelitian, kemudian membubuhkan tanda tangannya di akhir verbatim, dan dengan begitu data tersebut dikatakan valid. Masalahnya cara ini nyaris nggak dilakukan oleh peneliti tadi karena terburu-buru. Padahal sebenarnya yang bisa mengecek apakah yang disampaikan itu valid atau enggak, responden itu sendiri sebenarnya. Anda benar nggak mengatakan ini? Oh iya, saya benar mengatakan ini. Nah, ini sekarang harus dijadikan habit ya. Oke, cara pertama ini dapat memunculkan bias. Bias yang pertama, kejujuran peneliti menjadi ancaman validitas dalam melakukan validasi responden. Peneliti melakukan pemalsuan tanda tangan subjek di akhir verbatim sehingga seolah-olah subjek sudah memberikan tanda tangan pada verbatim, padahal tidak demikian. Pembaca tidak mungkin melakukan cross-check kepada subjek penelitian keaslian tanda tangan subjek yang ada di verbatim. Sehingga kepentingan peneliti terhadap keaslian data merupakan kunci keaslian temuan. Kejujuran peneliti menjadi penentu bagi validitas serta temuan yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, untuk cara pertama ini sebenarnya sangat mudah ya. Ketika Anda
menulis verbatim itu silakan disampaikan atau diserahkan kepada si subjek, suruh membaca apakah yang saya tulis sudah benar. Kalau barang itu ada untungnya juga, barangkali nanti ada kata-kata yang kurang, subjek bisa menambahkan, atau ada yang nggak sesuai, subjek bisa meralat. Itulah salah satu cara pertama untuk melakukan validasi responden. Oke, yang kedua adalah melakukan triangulasi perspektif. Triangulasi perspektif yang dimaksudkan dengan penggunaan perspektif orang lain atau disebut dengan istilah informan atau orang yang paham benar dengan subjek penelitian. Tugas informan adalah memberikan penjelasan sekaligus validasi apakah yang dikatakan oleh subjek adalah benar atau bohong. Informan akan mengecek kebenaran data yang diungkapkan oleh subjek. Jika ada hal atau penjelasan yang tidak benar menurut informan, maka peneliti harus cermat dalam menanggapinya. Oke, ini juga penting dilakukan. Biasanya kita membuat informan tahu, verbatim informan tahu ya. Oleh sebab itu saat membuat wawancara informan tahu sebenarnya mudah karena kita tinggal meng-cross check dari temuan-temuan yang ada yang dikemukakan dalam verbatim sebelumnya, verbatim subjek kita. Dan selanjutnya adalah mengecek ulang adakah tema-tema yang bersifat devian atau menyimpang atau terkesan aneh dan berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti hal tersebut terkesan janggal dan tidak seharusnya muncul. Tema-tema dapat dilihat dari alur pembicaraan yang sengaja diarahkan keluar topik yang dibicarakan dan terlihat tidak nyambung dengan yang seharusnya. Beberapa peneliti menganggap tema-tema devian ini merupakan trust talk yang tidak perlu dianalisis atau sebaiknya diabaikan saja. Jika tema tersebut diulang-ulang dan muncul berkali-kali, pasti ada sesuatu yang tidak seharusnya terbahas ya. Dari ini perlu digali mengapa subjek membahas tema tersebut padahal tema tersebut tidak appropriate ya. Tema arahan tersebut berpotensi mengganggu validitas jika memang tidak bermakna sebaiknya diabaikan saja. Ini saya sering lakukan, apalagi tema-tema itu memang kadang-kadang ada tema-tema yang mirip ya saat kita olah data temuan hasil, tema-tema yang atau tema-tema yang bahkan tidak penting. Kalau nggak penting itu bisa kita buang saja, biar memang tidak merusak data yang tadi sudah kita anggap valid. Nah, selanjutnya reliabilitas dalam penelitian. Oke, sebelum masuk ke reliabilitas, untuk melakukan keabsahan data dalam buku lain itu ada buku Moleong kalau nggak salah ya, dijelaskan bahwa triangulasi data itu metode keabsahan data yang paling populer dilakukan, yaitu ada triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti. Nah, ini adalah 4 hal yang harus dilakukan juga. Nanti untuk bab 3 silahkan Anda pilih mana yang paling mudah. Kalau menurut saya sih yang justru yang punya Moleong ini paling mudah karena paling populer dipraktekin ya. Misalnya triangulasi sumber ataupun triangulasi metode ini hampir sama penggunaannya. Contoh saat kita meng-cross-check temuan hasil wawancara verbatim, apakah data itu valid ketika kita cross-check dengan informan tahu ataupun dengan dokumentasi ataupun dengan observasi gitu ya. Itu triangulasi metode sekaligus sumber. Kemudian triangulasi teori, kita membandingkan antara temuan hasil penelitian dengan teori yang ada. Apakah cenderung sejalan ataukah cenderung berbeda. Ingat, kalaupun berbeda bukan berarti teorinya salah atau temuannya salah ya. Terus yang terakhir adalah triangulasi peneliti, di mana peneliti membandingkan dirinya dengan pembimbing atau dengan penguji atau dengan rekan sejawat yang dianggap memiliki kompeten dalam hal penelitian. Nah, ini cara melakukan cross check data apakah data kita dianggap nantinya mengalami mengalami kondisi yang absah atau valid. Selanjutnya reliabilitas atau dependabilitas.
Dalam penelitian kuali, penulis menyatakan bahwa reliabilitas berarti kondisi keterkaitan dan konsistensi serta adanya benang merah dari beragam pendekatan dan berbagai perspektif terhadap fenomena yang sama. Newman mendefinisikan reliabilitas dalam riset kuali sebagai reliability means dependability or consistent. It suggests that the same thing is repeat or recur under the identical or very similar condition. Kesamaan dan kedekatan respon dari beberapa responden, subjek, dan beberapa informan, serta adanya benang merah di antara respon-respon tersebut mengindikasi reliabilitas yang baik. Artinya misalnya antara subjek 1, subjek 2, subjek 3, informan, ataupun bisa dikatakan beberapa data yang lain itu memiliki respon-respon yang sama atau mirip. Ini menunjukkan bahwa ada konsistensi, ada benang merah yang mirip atau yang sama, sehingga bisa dikatakan bahwa terjadi reliabilitasnya baik. Sedangkan jika terjadi sebaliknya, antara respon tidak terjadi konsistensi, jawaban responden sangat berbeda-beda dan bahkan bertolak belakang, atau antara jawaban subjek penelitian dengan informan penelitian tidak terjadi benang merah, maka dapat dikatakan data tersebut mengalami reliabilitas yang rendah. Teman-teman bahwa juga mengalami kualitasnya rendah gitu ya. Oke. Makanya itu kalau diilustrasikan seperti ini ya, seperti gambar di bawah ini. Reliabilitas dan validnya rendah memang saat respon-respon atau data yang dimunculkan itu cenderung berjauhan. Nah, ini juga sama. Relnya tinggi tetapi validnya rendah gitu ya. Saat memang kesamaan itu muncul, tapi biasnya juga muncul gitu ya. Nah, kalau di gambar yang ketiga ini bisa digambarkan bahwa data yang disampaikan itu memiliki benang merah yang jelas antara misalnya nih informan subjek dengan informan, apa yang dikatakan oleh subjek atau informan itu dekat, sangat dekat, atau bahkan sama gitu ya. Subjek mengatakan misalnya, oh saya sering loh sholat 5 waktu, terus informan bilang, oh ya si Ate memang sering 5 waktu kan saya sering bersama dia. Nah itu kan menunjukkan bahwa antara jawaban subjek dengan informan tahu itu sama dan valid. Gitu. Sampai sini paham ya? Oke. Ya, saya kira itu saja penjelasan yang saya berikan. Kita bisa berdiskusi melalui e-learning. Jika ada pertanyaan, nanti akan saya jawab melalui e-learning. Silakan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, supaya kita mendapatkan konsep atau gambaran yang jelas bagaimana sih cara melakukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.